Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 jebakan catur di pembukaan Queen Gambit teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk di jebakan yang pertama. Oke teman-teman, di jebakan yang pertama ini, di mana pembukaan Queen Gambit tersebut itu diawali dari D4. Di sini langsung mengontrol petak C5 sekaligus E5 teman-teman, dan D5 dan C4. Dan pion pukul pion inilah yang dinamakan Queen Gambit di D5. Dan E3, gajah mengancam pion. Dan apabila di posisi seperti ini, kita menjawab dengan B5 untuk melindungi pion, maka di sini ada A4. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan C6, dan ini juga langkah kesalahan teman-teman, dikarenakan ada pion pukul pion. Dan apabila dijawab dengan pion pukul pion, di sini ada menteri F3, di mana di posisi seperti ini benteng dipastikan jatuh teman-teman. Dan apabila dilanjutkan kuda C6, maka menteri pukul kuda, skak, dan gajah D7. Dan ini bertujuan untuk melindungi bentengnya teman-teman. Nah, di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 perwira. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang keempat teman-teman. Nah, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan A6, maka di sini juga ada pion pukul pion, di mana apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka benteng pukul benteng. Di mana di posisi seperti ini teman-teman, putih sudah unggul 1 perwira benteng, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya ini, di mana di posisi seperti ini apabila gajah B7, maka di sini ada pion pukul pion dan kuda pukul pion dan kuda F3 terlebih dahulu, di mana pion di petak C4 tersebut itu tidak ada yang menjaga. Dan perwira dari putih itu sudah menguasai jalur di sayap menteri teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini ada D4, D5, C4, dan pion pukul pion dan kuda F3 dan E3. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini kalian jangan langsung memukul pion tersebut teman-teman. Kalian langkahkan terlebih dahulu E3. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan pion pukul pion, maka gajah pukul pion. Dan apabila di posisi seperti ini musuh kalian juga menjawab dengan pion pukul pion, maka di sini ada gajah pukul pion, skak, dan dipastikan menterinya akan jatuh. Apabila raja pukul gajah, maka menteri pukul menteri teman-teman. Dan di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah, oke teman-teman, di jebakan yang ketiga ini di mana D4, D5, C4, dan pion pukul pion dan E3, juga gajah mengancam pion dan kuda F6 dan gajah pukul pion dan G6 dan kuda F3, gajah G7, dan menteri ke A4, skak, dan gajah D7 menutup. Maka di posisi seperti ini ada menteri ke B3 mengancam 2 pion sekaligus teman-teman. Dan apabila di posisi seperti ini rekan pendek, maka menteri pukul pion, dan setelah gajah C6 mengancam menteri, maka menteri ke B3. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini sudah sangat jelas ya, putih diunggulkan 1 pion. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah, teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana D4, D5, dan C4 dan E6. Nah, di mana di posisi seperti ini gambitnya ditolak teman-teman. Dan kuda C3
dan kuda F6, pion pukul pion, dan pion pukul pion. Gajah G5, jelas langsung memimpin kuda, dan gajah E7, E3, dan rokade pendek, dan gajah D3, dan C6. Menteri C2 mengancam pion di petak H7, dan kuda B ke D7, dan kuda F3. Benteng E8, maka rokade pendek. H6 mengancam gajah, dan gajah F4. Dan apabila di pos seperti ini dijawab dengan kuda ke H5 bertujuan untuk mengancam gajah, di sini langkah ini langkah yang blunder teman-teman, dikarenakan ada kuda pukul pion. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan pion pukul kuda, maka di sini ada gajah C7 dan dipastikan menteri akan jatuh teman-teman. Dan menteri pukul gajah dan menteri pukul menteri. Dan dipastikan teman-teman di pos seperti ini putih sangat diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini teman-teman. Nah oke teman-teman, di pos seperti ini apabila hitam menjawab dengan kuda pukul gajah, maka di sini ada kuda pukul gajah, skak. Ini adalah tempo skak teman-teman, dan menteri pukul kuda dan pion pukul kuda. Dimana di posisi seperti ini putih sudah unggul 1 pion teman-teman, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima, di mana di jebakan yang kelima ini kita memegang bidak hitam, dan D4, D5, C4, dan E6, dan kuda C3, dan kuda F6. Gajah G5 langsung memimpin kuda, dan kuda B ke D7. Dan di pos seperti ini teman-teman ada pion yang gratis, tetapi inilah yang kita ingin. Apabila pion pukul pion, maka pion pukul pion, dan apabila kuda pukul pion, nah teman-teman di pos seperti ini kalian dipastikan menang teman-teman, dikarenakan ada kuda pukul kuda. Di sini kelihatannya kita mengorbankan menteri, tetapi ini hanyalah pertukaran saja. Dan apabila gajah pukul menteri, maka gajah B4 skak. Dan di pos seperti ini teman-teman, apa buat melindungi rajanya kecuali menteri ke D2, dan gajah pukul menteri skak, dan raja pukul gajah, dan raja pukul gajah. Nah teman-teman di pos seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6 ataupun yang terakhir teman-teman. Nah teman-teman di jebakan yang terakhir ini D4, D5, C4, dan E5. Dan ini yang dinamakan Albin counter gambit teman-teman. Dan apabila putih menjawab dengan pion D pukul E5, maka D4 di sini jelas menguasai petak E3 dan sekaligus C3 teman-teman. Dan E3, dan kalian jawab terlebih dahulu gajah B4 skak. Dan ini ada 2 opsi. Yang pertama gajah D2, maka ada pion pukul pion. Dan ini juga mengancam gajah teman-teman, di mana gajah tidak dapat memukul pion dikarenakan sedang dipimpin oleh gajah teman-teman. Dan gajah pukul gajah. Nah teman-teman di pos seperti ini ada pengaduan menteri, dan kalian jawab terlebih dahulu pion pukul pion skak. Dan apabila musuh kalian menjawab dengan raja pukul pion, maka menteri pukul menteri. Dimana di pos seperti ini sudah sangat jelas ya, hitam sangat diunggulkan. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini teman-teman. Nah di pos seperti ini apabila raja E2, maka kalian jawab terlebih dahulu pion pukul kuda, dan ini juga promosi kuda teman-teman, tempo skak. Dan apabila raja E1, menteri H4 skak, dan raja D2, dan kuda C6 mengancam gajah, dan gajah C3 kembali. Dan di sini ada gajah G4,
mengancam menteri. Menteri E1 langsung mengajak pertukaran menteri, maka kalian jawab terlebih dahulu rokade panjang, dan ini adalah skak teman-teman. Dan Raja C1 dan menteri pukul menteri, skak. Gajah pukul menteri dan beteng D1, skak. Dan Raja C2 dan beteng pukul gajah, beteng pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini sudah jelas hitam diunggulkan 1 perwira. Nah oke, kita kembali lagi di posisi yang ke-8 teman-teman. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan beteng pukul kuda, maka gajah G4 dan jelas menteri juga akan jatuh teman-teman. Raja F2 dan gajah pukul menteri. Dan di posisi seperti ini teman-teman, hitam unggul mutlak 1 menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Di posisi yang seperti ini. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan G3, maka menteri E4 skak, dan jelas ini juga mengancam beteng teman-teman. Dan Raja D2 dan menteri pukul beteng, dan dipastikan unggul mutlak dan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke, sekarang kita kembali lagi di langkah awal teman-teman. Nah di posisi seperti ini, apabila kuda D2, maka kalian jawab terlebih dahulu pion pukul pion, dan ini jelas mengancam kuda 3 kali, dan pion pukul pion. Menteri H4 skak, dan G3 menutup, dan menteri E4, dan jelas ini juga mengancam beteng. Dan kuda di petak D2 tersebut itu sedang dipilih oleh gajah teman-teman. Dan di sini kuda F3, maka menteri pukul pion skak, dan menteri E2 langsung mengajak pengaduan menteri, dan menteri pukul menteri, dan gajah pukul menteri. Nah teman-teman, di posisi seperti ini bangunan dari putih itu cenderung berantakan. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 ini teman-teman. Kalian jawab terlebih dahulu kuda ke C6, dan ini juga mengancam pion teman-teman. Dan gajah G2 untuk mensupport kuda, dan menteri pukul pion skak. Apabila menteri E2, maka menteri pukul menteri dan raja pukul menteri. Gajah E6, dan langsung ini akan menyiapkan rokade panjang dan juga perkembangan perwira hitam teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada request lainnya silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.